karena Kau selalu menjaga kami ya Bapa. Dan kami di sini siap untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Saya bersama para jemaat untuk bangkit berdiri. King of all days, oh so highly exalted, Lord is in heaven, glorious in heaven. After you came to the earth, you created all form of sin became sembah Dia. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether Nyanyikan jemaat, nyatakan kepadanya, saya di sini. Say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu sukacita yang besar. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam siaran online, Arauna Online Service. Suatu sukacita yang besar dan saya rindu membagikan berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dari apa yang pengalaman saya dalam mengikut Kristus, dan saya rindu membagikan ini seterbuka mungkin kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tema kita pada hari ini ialah mengelola keinginan untuk kehidupan yang seimbang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apa itu keinginan. Definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, berbicara tentang hasrat atau kehendak dan harapan. Peran keinginan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi suatu hal yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk mencapai sesuatu titik yang diinginkan. Contoh, seorang atlet ketika ingin mencapai medali emas, maka dia mengelola dirinya, mengelola emosinya, mengelola kemampuannya, berlatih, dan mendrive keinginannya untuk sedemikian rupa sehingga nanti dalam pertandingan dia akan berhasil mencapai medali emas. Keinginan itu menjadi suatu penting dalam kehidupan karena itu menjadi dasar mengapa kita beraktivitas sehari-hari, kita bekerja, kita yang sekolah, kuliah, menimba ilmu, ataupun seorang ibu menjadi ibu rumah tangga, ataupun menjadi sekian banyak profesi, itu didasari oleh sebuah keinginan. Mengapa begitu penting untuk mengelola keinginan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama itu positifnya dari mengelola keinginan adalah motivasi untuk mencapai tujuan. Jadi keinginan kita itu mendrive atau menggerakkan kehidupan, atau menggerakkan setiap sisi-sisi kehidupan kita untuk mencapai satu tujuan. Contoh, kita ingin pergi ke suatu tempat, maka kita akan masuk dalam mobil atau mungkin naik motor ataupun apapun kendaraan kita, memesan taksi online untuk mencapai sebuah tujuan kita atau menuju sampai ke tempat yang kita inginkan. Saya ingin rindu membagikan di Kejadian 11 ayat 1-9, nanti Bapak Ibu bisa membaca kejadian mengenai Menara Babel. Di ayat 6 dikatakan, mulai dari ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dan kemudian Tuhan mengacau balaukan mereka dan mereka menjadi dui bahasa atau banyak sekali bahasa yang terjadi setelah Menara Babel. Nah, dari dalam kejadian Menara Babel ini ada satu motivasi manusia waktu itu untuk mencapai langit, sehingga dia mendirikan sebuah menara. Mereka bersatu, bayangkan begitu banyak orang bersatu mendirikan menara. Dan Tuhan mengatakan mereka satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Jadi mereka bersatu, ada satu keinginan yang menyatukan mereka, yaitu mencapai langit, mencapai Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan mengatakan mulai hari dari sekarang, mulai saat kejadian Menara Babel, tidak ada apapun yang manusia rencanakan itu tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Nah, betapa keinginan atau kehendak kita itu menjadi satu motivasi atau pendorong yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri mengatakan, apapun yang kita rencanakan,
Apapun yang manusia berkehendak berbuat, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Bayangkan kalau itu hal yang positif Bapak Ibu. Contoh, membangun sebuah keluarga yang baik, atau mungkin berbisnis, membangun usaha yang selain memberkati juga mendatangkan keuntungan, dan juga menjadi usaha yang membesar, yang akhirnya memiliki banyak karyawan, bisa memberi sumber nafkah bagi begitu banyak karyawan. Itu suatu tujuan yang mulia. Tetapi juga kenapa kita perlu mengelola keinginan? Karena ada potensi ketika kita tidak mengelola keinginan kita atau kehendak kita atau sesuatu yang memotivasi hidup kita, itu negatifnya ialah potensi untuk kecanduan dan perilaku merugikan. Mari kita buka di Markus 4 ayat 18 dan 19. Ini tentang kisah perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi ada penabur yang menaburkan benih, ada yang jatuh di tepi jalan, di pinggir jalan, ada di tanah yang berbatu-batu, ada yang ditaburkan jatuhnya di semak duri. Dan di ayat 18 ini saya bacakan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang terakhir yaitu 20 katakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Dan ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, jadi waktu di dalam perumpamaan ini ada firman yang jatuh di tengah semak duri. Apa yang menghimpit firman itu Bapak Ibu? Yaitu kekhawatiran akan dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akannya hal yang lain. Jadi ada sebuah fenomena, firman itu dihimpit oleh salah satunya oleh keinginan-keinginan. Ketika kita tidak mengelola keinginan kita dengan baik, maka potensi untuk kecanduan atau perilaku yang merugikan yang akhirnya menghancurkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan dalam pengertian manifestasinya dan manfaatnya dalam kehidupan kita, itu menjadi menghancurkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pentingnya sebuah pengelolaan terhadap keinginan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu penting karena keinginan itu menjadi satu sarana mengelola firman Tuhan yang telah kita terima, baik yang kita dengar, yang kita saksikan dalam siaran online, yang kita baca mungkin, yang kita renungkan. Itu salah satunya selain kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, salah satunya itu keinginan. Jadi keinginan itu bisa mengelola, bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menumbuhkan keimanan kita kepada Kristus. Saya mengambil contoh seperti ini. Hari Minggu adalah hari Sabat, di mana kita menguduskan, mengambil waktu untuk beribadah. Tetapi ada sebuah keinginan yang, wah ini kan hari libur. Saya Senin sampai Sabtu mungkin bekerja dari pagi sampai sore, dan waktu libur saya hanya hari Minggu. Maka wajar dong saya hari Minggu tidak ibadah, minta izin karena butuh liburan. Nah, padahal ibadah itu penting. Dan bayangkan dalam setiap segenap waktu kita dalam 7 hari hanya 1 hari. Dan ibadah juga itu tidak lama, paling lama mungkin sekitar 2 jam. Kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu menjadi tuntunan kita untuk kehidupan kita seterusnya. Tetapi kita memilih karena keinginannya tidak dikelola dengan baik, maka dia memilih untuk pergi bersenang-senang, berlibur. Nah, jika sesekali mungkin masih dapat dimaklumi, tetapi ketika menjadi sebuah keterusan, itu menjadi sesuatu hal yang patut kita perhatikan. Kita tidak lama-lama di situ. Nah,
Selanjutnya saya ingin membagikan tentang jenis-jenis keinginan. Yang pertama, keinginan sehari-hari. Ya, ada makanan, hiburan, kenyamanan. Ada keinginan yang contoh kita lapar, maka kita harus makan. Kita butuh mungkin lelah setelah bekerja, ada hiburan, kita nonton atau mungkin kita menyanyi, kita menghibur, bermain musik. Dan juga ada setelah kita lelah mungkin kita butuh untuk beristirahat, nyaman, tenang. Itu keinginan yang sifatnya sehari-hari. Ada juga keinginan yang jangka panjang, yaitu karir, sebagai saudara yang bekerja, hubungan dalam pengertian kita hubungan antara satu manusia dengan yang lainnya, itu ingin mencapai tujuan apa ketika mungkin ini dalam hal pengertian yang berpasangan. Misalnya kita ingin berhubungan dengan orang, menjalin hubungan serius untuk menikah selanjutnya dan membentuk sebuah keluarga. Atau hubungan yang antar manusia yang pertemanan atau rekan bisnis. Nah, itu keinginan jangka panjangnya perlu dikelola dengan baik. Berbisnis dengan baik, berteman yang saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Dan juga keinginan jangka panjang itu ada pencapaian pribadi. Contohnya, ada seseorang rindu atau ingin, dia sudah bekerja, menyimpan uang, menabung, dan kemudian bercita-cita akan punya rumah satu saat. Nah, itu satu jangka panjang. Dia menabung, mengukur, mungkin mengambil pinjaman untuk membeli rumah, dan akhirnya dia memiliki rumah. Dan suatu saat rumah itu lunas, dan itu menjadi sebuah pencapaian dirinya bahwa wah, setelah sekian tahun aku bekerja, aku punya rumah. Atau mungkin ada hal yang lain. Ada orang juga yang keinginannya untuk mencapai gelar tertentu, sarjana, atau mungkin sampai gelar master. Dan selanjutnya dia sekolah, dia belajar untuk mencapai suatu gelar atau suatu posisi tertentu. Itu keinginan jangka panjang. Jadi jenis keinginan, ada keinginan sehari-hari dan keinginan jangka panjang. Ada tanda-tanda keinginan itu perlu dikelola dengan baik. Ada tanda-tanda yang keinginan kita itu menjadi tidak terkendali. Kita punya kehendak menjadi tidak terkendali. Tanda-tandanya yang pertama itu perilaku impulsif. Perilaku impulsif ini kalau di anak-anak kecil itu biasanya di balita itu dikenal dengan istilah tantrum. Jadi kalau tidak diberikan keinginannya, mengamuk, banting badan di tanah, menangis dengan keras. Nah, itu masih anak-anak ya. Itu perlu dikelola dengan baik supaya tantrumnya tidak menjadi keterusan. Nah, kalau orang dewasa ini pertanyaannya, apakah kita sebagai orang yang dewasa masih sering tantrum? Kalau keinginan kita tidak capai, keinginan kita tidak dapat, kita bisa marah kepada orang lain, marah kepada mungkin pasangan, marah kepada keluarga di rumah, atau bahkan marah kepada Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengelola, ketika keinginan kita atau satu posisi yang kita inginkan tidak tercapai, tapi kita menjadi tidak bisa menerima dan merubah menjadi perilaku impulsif. Impulsif itu apa ya saudara ya? Sesuatu yang digerakkan oleh bukan lagi dengan pikiran, tetapi tidak terkontrol begitu. Marahlah, dia mungkin karena ada keinginannya gak kecapai, cita-citanya gagal, dia menjadi menyalahkan Tuhan bahkan. Atau mungkin ada juga yang sampai melukai diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Nah, itu tanda-tanda keinginan yang tidak terkendali. Tanda-tanda keinginan yang tidak terkendali yaitu kecanduan dan ketergantungan. Apa yang aku inginkan itu harus didapat, harus diperoleh. Padahal dalam hidup tidak selamanya keinginan kita itu bisa dipenuhi dan bisa terjadi. Kalau hal-hal yang bersifat standar seperti mungkin makan, pemenuhan ketika lapar bisa dipenuhi. Tetapi ada hal-hal yang dalam kehidupan kita ini ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan manifestasikan lewat hidup kita. Apa visi dan misi Tuhan dalam kehidupan kita?
ketika kita tidak bisa menerjemahkan itu, maka kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini ada sebuah fenomena yang 3 kata-kata ini sering didengar, terutama di kalangan anak-anak muda, yaitu fenomena YOLO, YOLO, you only live life once. Anda hanya hidup sekali. Jadi apapun yang kau inginkan saat ini, penuhkanlah. Hidup cuma sekali. Bersenang-senanglah. Makanya ada orang istilah-istilah saat ini yang begitu mengerikan bagi saya. Ada one night stand, hubungan semalam. Ada party semalam suntuk. Bukan doa semalam suntuk, tapi party semalam suntuk. Dan fenomena YOLO ini membuat manusia itu seakan-akan besok itu sudah tidak ada hal lagi. Jadi keinginanku harus dipenuhkan sekarang. Ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kita hidup bukan untuk hari ini, tetapi ada masa mendatang. Kalau kita sudah berkeluarga, hidup kita sebagai kalau saya seorang ayah, hidup saya saat ini juga harus bertanggung jawab pada istri dan anak. Saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya pada hari ini tanpa memikirkan, ini apakah ada manfaatnya untuk keluarga saya, untuk istri saya dan anak saya. Dan selanjutnya ada fenomena yaitu FOMO, FOMO, fear of missing out. Ada suatu kekhawatiran atau kegundahan hati bahwa kita tidak bisa memperoleh atau kehilangan satu momen. Contoh, pada waktu yang lalu ada sebuah konser yang begitu heboh di Indonesia. Seorang atau sekelompok artis yang begitu fenomenal di dunia. Dia konser di Jakarta. Nah, orang ketika membeli tiket itu mencoba, itu sampai tiba-tiba jujur, saya waktu itu juga mencoba membeli. Itu hanya hitungan sepersekian detik dan sudah ludes. Hilang gitu aja. Dan akhirnya orang yang tidak dapat nonton di Indonesia, nonton di negara lain. Di negara seberang, di negara yang lainnya, di mana dia nonton. Tapi orang begitu ketakutan. Bagi orang tertentu mungkin mengatakan, itu kan konser sekali. Oke. Tetapi FOMO ini satu kondisi di mana ketika dia dapat, dia akan berusaha, saya tetap harus nonton konser itu. Mengejar ke negara lain. Padahal mungkin dana yang dia siapkan gak cukup. Minjemlah. Nah, itu mulai berbahaya kalau sudah seperti itu. Atau mungkin menghalalkan segala cara supaya dia bisa nonton konser itu. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Dan yang terakhir ada satu fenomena itu FOPO. FOPO. Fear of other people opinion. Dalam dia menginginkan sesuatu, dia takut, dia khawatir, dia begitu memikirkan bagaimana pendapat orang nantinya. Aduh, kalau saya tidak ikuti tren ini, orang nanti bilang saya seperti cupu. Ada istilah cupu lagi ya. Tidak kurang gaul, tidak update. Nah, terutama di kalangan anak-anak muda, hal ini 3 kata-kata ini begitu masif saat ini. Dengan kasih saya mengatakan kepada teman-teman, para anak-anak muda, hati-hati terhadap 3 fenomena ini. YOLO, you only live once. FOMO, fear of missing out. Dan FOPO, fear of other people opinion. Kita begitu khawatir apa opini orang lain, pendapat orang, melihat penampilan kita, melihat apa yang kita hidupi, apa yang kita kerjakan. Kita begitu memusingkan. Pikiran kita dipenuhi dengan pendapat orang. Pendapat orang bagaimana? Pendapat orang. Sementara kita mengenyampingkan apa pendapat orang tua kita. Pendapat orang-orang yang mengasihi kita. Orang yang selalu mensupport hidup kita.
Bisa jadi itu papa dan mama kita, saudara kita, atau pendapat yang terpenting ialah bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang dirimu. Hari-hari ini keinginan seseorang, terutama anak muda, saat berbicara dalam hari ini, begitu khawatir bagaimana pendapat orang. Dia begitu memusingkan. Padahal kita hidup bukan karena orang lain. Kita hidup ada sesuatu tujuan. Tuhan menciptakan kita, kalau saudara baca di Kejadian, yaitu untuk berkembang biak, memenuhi bumi dan menguasainya. Tapi karena kita sibuk atau kita terlalu pusing dengan pendapat orang, kita lupa akan apa yang Tuhan inginkan kita ada di dunia ini. Apa yang nasihat orang tua yang baik yang kita bisa laksanakan. Apa yang lingkungan gereja kita atau komunitas rohani kita menyarankan kita melakukan sesuatu hal yang baik. Kita terlalu sibuk, kita terlalu takut. Wah, kalau nanti aku kalau gemuk nanti orang lain bilang apa? Kalau aku kurus nanti orang bilang apa? Kalau aku botak nanti orang lain bilang apa? Kalau aku begini, kalau aku begitu, aku takut nanti orang menjauhi aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ketakutan-ketakutan seperti ini Tuhan angkat dan Tuhan hapuskan dalam hidup saudara saat ini juga. Ya. Hidup kita itu bukan hidup hanya sekali. Kita hidup memang sekali di dunia ini. Waktunya Tuhan yang atur. Tetapi hidup kita itu ada tujuan ilahi di dalamnya. Jangan takut kehilangan sesuatu yang sifatnya duniawi. Jangan takut kehilangan sesuatu yang hanya membuat senang daging kita. Tapi takutlah ketika kita kehilangan suara Tuhan. Takutlah, khawatirlah ketika kita kehilangan tujuan hidup. Kehilangan motivasi untuk bisa maju menjadi lebih baik. Janganlah kita takut terhadap orang lain pendapatnya. Apalagi, maaf kata Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang itu bukan menjadi orang yang lingkaran dalam kita. Mereka yang mensupport kehidupanmu, mereka yang mengasihimu tanpa syarat. Justru pendapat orang lain yang di luar itu yang kau dengarkan, yang kau pusingkan. Kiranya Tuhan menolong saudara saat ini. Nah, berikutnya tanda-tanda keinginan yang tidak terkendali itu perasaan tidak puas. Ada hasil yang dia capai, itu tidak puas. Tidak puas. Rasanya kurang cukup, tidak cukup. Kenapa? Karena kembali lagi, fear of other people. Orang lain mengatakan itu kamu harus punya seperti ini, di titik ini, sejumlah ini. Akhirnya kita tidak bersyukur atau malah kan kurang bersyukur. Ya. Jujur saya katakan saya pernah dalam kondisi seperti itu. Tuhan sudah berkati, ada yang Tuhan sudah percayakan, tetapi dalam satu titik ketika itu tercapai ada satu perasaan yang tidak puas. Apalagi, aku ingin lebih. Tujuannya seakan-akan mulia. Supaya orang lain lihat aku tuh bisa karena Tuhan berkati. Tapi ternyata saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya boleh saksikan bahwa bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Saya waktu itu berubah ketika saya sadari, melihat dan mensyukuri apa yang ada, apa yang Tuhan berikan di tangan saya, dan mencukupkannya itu. Bahwa cukup. Toh tidak kehujanan, tidak kepanasan, makan cukup, semua cukup, sehat. Itu sudah cukup. Anak-anak sehat, keluarga semua sehat, itu cukup. Ya, lihat dan syukuri apa yang ada padamu, Bapak Ibu, dan cukupkanlah itu. Itu menjadi satu fondasi kita mengelola keinginan kita. Ya. Berikutnya saya ingin lanjut bahwa ada strategi mengelola keinginan. Yang pertama, kesadaran diri, ya, harus sadar, iling dan waspodo. Kalau istilah orang Jawa katakan, iling, sadar,
Yaitu apa? Mencatat, memahami keinginan. Buat jurnal, catatan harian. Catatan, kalau saya pribadi dalam pekerjaan, saya buat jurnal pribadi. Apa yang harus dikerjakan hari ini, goal yang harus dicapai apa. Ketika itu tercapai, bagaimana kontrolnya. Dan buatlah tiap mat pribadi kita, masing-masing kita bisa belajar. Karena dengan mencatat, kadang-kadang pikiran kita itu ada batasnya. Begitu banyak aktivitas, begitu banyak kesibukan, kadang-kadang kita lupa. Dengan kita mencatat, buat jurnal, kita bisa mengukur sebatas mana keinginan kita, sebatas mana pencapaian kita. Dan yang berikutnya, strategi mengelola keinginan kita itu refleksi nilai, mempertimbangkan nilai-nilai pribadi, value yang ada dalam hidup kita yang biasanya diajarkan oleh orang tua, orang terdekat, atau orang yang lebih tua. Dan refleksi nilai yaitu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, menyerahkan segala kekhawatiran. Dalam terjemahan ayat ini, dalam terjemahan ESV mengatakan gini, casting all your anxiety. Ya. Jadi menyerahkan kekhawatiran itu anxiety, kelelahan kita, serahkan kepada Dia, karena Dia yang memelihara, Tuhan yang memelihara. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah sebab Ia memperdulikan kamu. Jadi menyerahkan dalam mengelola keinginan kita dan termasuk kekhawatiran kita, yaitu serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Tuhan yang memelihara. Nah, ada sebuah gambar yang akan ditampilkan yang saudara bisa lihat di layar saat ini. Ada dua kurva, ya. Kurva yang di atas itu kurva mengenai keimanan kita kepada Tuhan, dan yang di bawah, yang kan di atas itu warna biru, yang di bawah garis warna merah, dia berbicara tentang keinginan kita. Nah, keimanan kita kepada Kristus atau tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu selayaknya, seyogyanya, ini saya mengajar sebuah pengalaman pribadi, itu lebih tinggi daripada keinginan. Kenapa? Karena itu menjadi satu awasan keimanan kita kepada Kristus itu. Iman itu, kalau Ibrani katakan definisi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dari dalam kita mengejar sebuah cita-cita, maka imannya itu bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat hasilnya. Kita percaya, kita berusaha, kita percaya sepanjang dalam Tuhan tujuan kita untuk hal yang positif, maka kita percaya pasti akan mendapatkannya. Dasarnya ya keimanan dari kita kepada Kristus dalam kurva itu. Nah, dalam kurva itu juga ada satu titik nanti, dia ketika kita tidak tercapai keinginan kita, atau mungkin kita mengalami down, kondisi khawatir, maka keimanan kita kepada Kristus itu berbalik menjadi lebih di bawah, menopang daripada keinginan kita atau kekhawatiran kita. Kenapa Bapak Ibu saya katakan demikian? Ada satu firman Tuhan katakan bahwa ketika engkau jatuh, aku tidak akan membiarkan engkau tergeletak. Tuhan yang menopang. Dalam titik terendahmu Tuhan ada. Bapa kita atau Tuhan kita itu gembala. Gembala itu kalau masih masuk di lembah, di tempat yang gelap, dia akan membunyikan tongkatnya, tok tok tok, dan bersuara. Supaya apa? Supaya domba yang di belakang mendengar. Oh, kan domba itu kan penglihatannya kurang bagus. Dalam lembah yang biasanya gelap juga mungkin dia tidak bisa lihat, tapi dia bisa mendengar bahwa suara gembalanya di depan yang menuntun jalannya menuju padang rumput yang hijau. Nah, dari kurva itu mengatakan bahwa keimanan kita kepada Kristus itu menopang daripada kejatuhan atau kekhawatiran kita. Ya, saya rindu kurva ini bisa memberkati
kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan berikutnya, strategi menolak keinginan, teknik mindfulness, latihan untuk meningkatkan kesadaran saat ini. Kalau memang kita tidak bisa mengelola butuh ataupun butuh orang lain untuk mengingatkan kita ketika kita sudah mulai salah, maka ya minta orang-orang terdekat kita untuk menolong kita. Membuat jurnal dan selalu melihat kehidupan kita. Kita butuh orang lain Bapak Ibu. Dan teknik mindfulness ini salah satunya juga legowo atau ikhlas. Ketika keinginan itu tidak tercapai, itu juga merupakan sarana latihan. Contoh, ketika kita bertanding, ya anak-anak yang suka bertanding mungkin bertanding lari. Nah, suatu saat dia kalah. Ya dia harus bisa mengelola, ya mungkin kecewa, wajar kecewa. Tetapi kekecewaannya tidak perlu terlalu mendalam. Berusaha untuk lebih baik lagi. Ada seorang atlet yang luar biasa. Hari ini dia kalah. Tapi kemudian dalam Olimpiade kemarin saya saksikan. Tahun berapa gitu dia kalah. Kemudian dia coba lagi. Masih kalah. Coba lagi. Akhirnya dapat medali perunggu. Coba lagi Olimpiade berikutnya. Naik medali perak. Kemudian Olimpiade berikutnya. Akhirnya meraih medali emas. Bayangkan Olimpiade itu tiap 4 tahun sekali. Berarti dia mencoba berapa kali. Dan keinginannya begitu dia kuasai. Sehingga dia akhirnya ketika dia kalah, dia ikhlas tetapi dia tetap berusaha lagi. Untuk mencapai keinginannya. Atau cita-cita yang dia inginkan. Nah, ada hal yang rindu saya bagikan itu mengembangkan tujuan yang seimbang. Bagaimana keinginan kita itu kita kelola dengan baik, tetapi kita menetapkan tujuan kita itu sesuatu yang boleh dikatakan ada satu istilahnya itu SMART goals, yaitu spesifik. Spesifik inginnya apa? Kalau inginnya, contoh, saya ingin sarjana ekonomi, maka dia akan mengambil kuliah di fakultas ekonomi. Tidak mungkin dia akan mengambil kuliah di fakultas kedokteran. Maka dia bukan jadi sarjana ekonomi, tetapi dia menjadi seorang dokter. Nah, spesifik, tujuan kita jelas. Terus yang berikutnya, measurable, dapat terukur. Contoh, dia ingin sekolah dokter. Tetapi selama sekolah, nilai pelajaran eksaktanya tidak bagus. Tidak kuat, tidak mengesankan, biologinya rendah, fisikanya juga apalagi. Nah, tetapi dia kuat di ilmu sosial misalkan, ekonomi dia kuat, dia bisa pembukuan atau mungkin ketika dia paksakan dirinya ke dalam kuliah kedokteran, maka tidak dapat tercapai karena memang tidak terukur. Dan kemudian dalam mengembangkan tujuan yang seimbang, itu achievable, dapat tercapai, dapat dicapai. Contoh, kita punya dana 1 juta, tapi pengennya beli handphone yang harga 10 juta, maka itu tidak dapat tercapai. Ya, susah untuk dicapai. Tapi kalau kita punya dana 1 juta dan memang kita membutuhkan handphone, maka berilah handphone yang nilainya maksimal 1 juta. Maka itu dapat tercapai. Dan yang berikutnya relevan. Dari SMART itu S, specific, M, measurable, A, achievable, and R itu relevan. Jadi masuk akal. Ya, tujuannya itu masuk akal. Dan yang terakhir T itu time bound. Ada jangka waktu. Contoh, mau jadi sarjana. Saya ingat waktu saya dulu kuliah, saya target pokoknya saya harus selesai sebelum 4 tahun. Supaya apa? Supaya cepat kerja dan bisa menghasilkan. Time bound. Jadi betul-betul semua dikelola dengan baik dan ada dimensi waktu di situ. Bagaimana tujuannya dapat tercapai, berapa lama akan tercapai. Dalam mengelola keinginan ini saudara atau mencapai sebuah tujuan, perlu lingkungan yang mendukung, ya, dukungan sosial.
Yang pertama itu bergaul dengan orang negatif. Ini sekedar sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika engkau kesulitan untuk mengelola keinginanmu, bergaullah dengan orang-orang yang positif, yaitu inner circle-mu atau lingkaran orang dalammu itu orang-orang yang positif, yang mengembangkan, bisa melihat potensimu, mengembangkan potensimu, dan akhirnya menumbuhkan, bisa menolong engkau untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan yang baik. Menghindari pemicu negatif, ya, menghindari pemicu negatifnya itu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, yaitu mengurangi akses hal-hal yang bisa memicu keinginan buruk. Dengan bebasnya media sosial saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu mendorong kita bisa mengakses banyak informasi. Dan akhirnya kita menjadi susah mengendalikan keinginan kita. Karena apa? Kita melihat, oh ini orang enak sekali, dia punya ini, punya itu. Bahkan hal-hal yang di luar jauh dari negara kita bisa tahu, oh di sana terjadi ini. Nah itu kalau kita tidak kelola dengan baik, itu menjadi satu hal yang buruk dalam pengelolaan keinginan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Dan saya ingin menutup dengan begini. Mengapa keinginan kita begitu penting untuk dikelola? Supaya hidup kita ini seimbang. Kita tidak perlu mengejar sesuatu secara berlebihan, padahal bukan itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita malah membuang waktu begitu banyak, daya yang begitu banyak, upaya yang begitu banyak untuk hal-hal yang ternyata Tuhan tidak inginkan. Sayang kan? Itu sangat sayang. Ya. Dengan kita mengelola keinginan kita dengan baik, itu juga menjadi sebuah kesehatan bagi mental kita dan fisik kita. Kita tahu kapan beristirahat, kita tahu kapan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan, kita tahu waktunya untuk menjadi beristirahat, tidak terus bekerja karena keinginannya ingin mencapai suatu titik tertentu, bekerja non-stop, akhirnya badannya menjadi sakit, kelelahan. Tidak tahu bagaimana kapan untuk waktunya cuti, kapan waktunya untuk mengambil bagian untuk waktu untuk keluarga, sehingga dalam mengelola keinginan itu jadi bisa lebih baik. Saya rindu sharing saya hari ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian, dan saya rindu membagikan satu ayat yang terakhir tadi, yang di 1 Petrus 5 ayat 7 katakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Serahkanlah keinginan Bapak Ibu, saudara sekalian kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Apa yang kau inginkan hari ini, serahkan kepada Tuhan. Tetap berusaha semampumu. Jangan over. Jangan tantrum kalau tidak terpenuhi, tapi serahkan. Karena Tuhan tahu, Dia yang melihara kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu kehidupan kita. Serahkanlah kepada Tuhan. Apa yang kau cita-citakan hari ini, apa yang kau inginkan hari ini, serahkan kepada Dia. Dan yakinlah, kalaupun Tuhan mengatakan tidak atau belum, itu adalah yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya sharing ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Lewat sharing online ini, hamba bisa membagikan apa yang hamba pikirkan dan hamba alami selama ini. Dan kiranya itu menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan, kami saat ini berserah hanya kepada-Mu. Kami menyerahkan segala bentuk cita-cita kami, keinginan kami Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini, begitu banyak keinginan, ada begitu banyak kehendak yang kami ingin lakukan Tuhan. Tapi kiranya itu Tuhan dapat menjadi suatu campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami rindu Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami dalam mengelola keinginan kami, mengelola setiap apa yang kami inginkan. Itu sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Karena belum tentu apa yang kami inginkan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menerima ketika keinginan kami tidak tercapai. Ajar kami Tuhan untuk bisa ikhlas ketika kami harus merelakan keinginan kami
tidak tercapai untuk sesuatu hal yang lebih besar lagi mungkin, atau sesuai dengan rencanamu yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini secara khusus kepada orang-orang yang sedang struggle, berjuang. Mereka-mereka yang terutama anak-anak muda yang begitu banyak pengaruhnya Tuhan. Mereka yang takut akan pendapat orang lain. Mereka yang takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Atau mungkin begitu menginginkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak bermanfaat sama sekali. Tapi dia takut karena dia tidak mau kalah. Dia mau tetap eksis. Dia takut orang lain membuli dia atau merendahkan dia karena tidak mencapai satu posisi tertentu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus menolong mereka. Menolong supaya mereka bisa mengelola keinginan mereka. Tidak terlalu pusing apa kata dunia, tetapi kami lebih pusing apa kata Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami. Jangan kiranya melepaskan tangan kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan ini. Kiranya itu memberkati kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.